Qadar. Yang kedua yang beliau lakukan adalah wa ahya lailahu, menghidupkan malam-malamnya, ya. Jadi malamnya yang mungkin selama ini kita banyak istirahat, ya, tapi untuk menggapai Lailatul Qadar itu kita berupaya untuk menghidupkan malam-malamnya. Lagi-lagi tujuannya adalah dalam rangka mendapatkan kebaikan atau keutamaan Lailatul Qadar. Kemudian yang ketiga adalah wa aiqadha ahlahu, membangunkan keluarganya. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingin yang baik itu bukan hanya pribadinya, tapi orang-orang yang di sekitarnya pun menjadi baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ingin yang soleh itu hanya pribadinya saja, tapi juga istri dan anak-anaknya tentu harus menjadi orang-orang yang saleh sebagaimana beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan tentunya Bapak Ibu yang Allah muliakan, ini adalah contoh yang baik, contoh yang harus kita teladani dari pribadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena tadi tatkala kita mendapatkan keutamaan Qadar itu, maka kita mendapatkan keutamaan kebaikan lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan itu sabaraha sasi, Bu? 1000 sasi. Sabaraha sasi, Bu? Seberapa tahun? Ya, pasti saya bisa menjawab dengan cepat karena saya sudah hitung. Ya, 83 tahun lebih. Jarang di antara kita Bapak Ibu yang bisa sampai usia itu, betul nggak? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi mengatakan apa? A'maru ummati ma baina sittin ila sab'in. Usia-usia umatku, kata Rasul, usia-usia umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu paling banter adalah hanya ada antara 60 sampai 70 tahun saja. Di sini siapa yang sudah 60 tahun? Pak Haji udah 60 tahun? Ya, siap. Alhamdulillah. Ada yang sudah 70 tahun? Ada. Ada. Siap-siap. Siap. Siap-siap untuk berburu kebaikan. Kenapa? Karena itulah usia rentan, ya. Usia umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalaupun ada yang diberikan lebih, kata beliau, wa aqallahum man yajudu dzalik, sedikit dari mereka yang diberikan lebih, ya. Ini kesempatan bagi kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang terbaik. Dan istilah pribadi yang terbaik itu apa? Adalah al-muttaqun, menjadi pribadi yang bertakwa. Itu saja, ya. Jadi kalau boleh berbicara tingkatan nih, jadi seseorang itu ketika akan mengamalkan ajaran Islam, maka dia disebutnya apa? Muslim. Nah, ini muslim ini umum nih. Siapa saja bisa, pokoknya sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, dia muslim, ya. Masalah dia bohong atau tidak, urusan dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Sampai kan ada tuh di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah pertempuran, sahabat sudah berhadap-hadapan, ya, pedang di tangannya. Ketika sudah dijatuhkan musuh itu, kemudian apa? Ketika akan ditebasnya, tiba-tiba dia mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kata sahabat ini, bohong syahadatnya juga. Ya. Dalam peperangan tuh ya Pak. Ya kan gitu, kalau dalam peperangan begitu, Bu. Nangtang, nangtung. Gitu kan. Tapi ternyata setelah dia terbunuh dalam pertempuran itu, ya, orang kafir itu terdengarlah, ya, ke telinga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Rasulullah SAW menegur, ya, sahabat tadi dengan kerasnya. Siapa yang bisa mengetahui masalah hati? Orang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, ya dia sudah muslim. Disikapi, dimuamalahi layaknya sebagai seorang muslim. Nah, ini biasa saja. Nah, kalau sudah muslim, apa tingkatan yang berikutnya? Mukmin, beriman, ya. Kadang ada yang muslim tapi imannya nggak bagus gitu kan? Karena iman itu senantiasa mengalami fluktuasi itu, ya. Kadang-kadang naik, kadang-kadang turun, kadang-kadang bertambah, kadang-kadang kurang. Ibu-ibu iman naik tanggal berapa? Ini satu lah. Iman naik itu ternyata yazidu bitta'ah, kalau kita banyak melakukan ketaatan.
Buktikan saja sekarang di bulan Ramadan. Kita banyak melakukan ketaatan. Saumnya, sholat tarawihnya, baca Qur'annya, sholat di rooftop. Ya, itu luar biasa naik ini. Tadi juga sama Pak Yayat ini kemana? Ternyata ada di atas, tembus langit. Ya, Masya Allah. Nah, jadi iman. Tapi ada derajat yang lebih hebat lagi, apa? Al-muttaqun, ya, yaitu orang yang bertakwa. Makanya tujuan daripada saum Ramadan apa? Takwa. Dan yang diperintahnya siapa? Orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, tuh yang dipanggil orang yang beriman supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Subhanallah. Takwa itu apa sih? Simpel sebetulnya terjemahnya. Takwa itu tatkala kita mampu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi apa yang dilarangnya. Cukup itu saja. Pejabat bisa jadi orang yang bertakwa, ya. Bukan pejabat bisa jadi orang yang bertakwa, ya. Pemimpin bisa jadi orang yang bertakwa. Bawahan bisa jadi orang yang bertakwa. Yang sedang bicara bisa jadi orang yang bertakwa. Imam, makmum, pokoknya siapapun terbuka, mangga. Yang penting laksanakan perintah Allah, jauhi apa yang dilarangnya. Jadi nggak ada istilah, maaf ya, kalau bukan jamaah masjid Al-Barokah, Baitus Salam, nggak bisa jadi orang yang bertakwa. Sorry ya, sorry gitu ya.